Jadi Alzheimer itu berasal dari nama seseorang, Alois Alzheimer. Dia seorang dokter yang pada tahun 1903 itu menyampaikan seorang penderita yang diikuti sejak dia masih hidup sampai meninggal dan dilakukan bedah mayat. Di situ dia melihat bagaimana otak itu sangat menyusut, sangat mengecil. Memang dengan usia yang bertambah, otak kita menyusut. Tetapi ini menyusutnya luar biasa. Jadi otak kita itu beratnya sekitar 1,3 sampai 1,4 kilo. Nah ini otaknya cuma tinggal 1 kiloan ya. Kemudian otak itu dilapisi oleh selaput yang berwarna putih kekuningan. Kemudian nanti dia meneruskan, dia lihat sel-sel otak itu yang bagus, komunikasi satu sama lain lewat jaras-jarasnya itu ya istilahnya itu kusut, ruwet begitu ya. Nah, jadi mereka yang mendengar itu kagum dan mengusulkan, ini penyakit ini diberi nama seperti namamu saja, penyakit Alzheimer. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi begini, mereka yang terkena Alzheimer itu tidak akan lapor pada kita, pada dokternya, dok aku kena Alzheimer, tidak ya, karena dia tidak merasa dan fisiknya relatif sehat. Tapi orang-orang sekitarnya mulai heran, ini kok pelupa sih? Oke, pelupa itu memang salah satu ya katakan sajalah hadiah usia lanjut, tapi pelupanya ini kebangetan gitu ya. Lupa nama, lupa tepat ya, kemudian juga menemukan kata-kata itu sulit ya, dan juga kemudian disorientasi. Ini pagi, siang, malam dia bingung. Bahkan dia bisa bingung nih rumahnya siapa, yuk pulang, padahal rumahnya sendiri ya. Kemudian juga nanti akan timbul gangguan emosi. Wah, cepat marah, tapi tiba-tiba tertawa tanpa sebab ya. Waham curiga, seseorang mengambil dompetnya misalnya ya. Kemudian yang lebih parah, gangguan tidur, gangguan moral, jadi dia bisa berak kencing di mana-mana. Dan nanti juga timbul halusinasi, merasa ada seseorang, bayang-bayang ya. Jadi ini penyakit memang Alzheimer, tetapi sebetulnya lengkapnya itu demensia Alzheimer. Demensia itu dari kata demen, dari kata Yunani, artinya, mohon maaf ya, artinya itu gila. Jadi tingkah lakunya seperti orang gila begitu. Di akhir penyakit ini, dia nggak bisa apa-apa lagi. Dia hanya tiduran seperti vegetatif, tumbuh-tumbuhan, dikasih makan, minum, sampai dia meninggal. Jadi begini, penyakit ini kena pada organ otak ya. Sebetulnya demensia Alzheimer itu hanya 60 sampai 80%. Ada lagi demensia vaskuler ya. Saya terjemahkan ya, demensia karena kerusakan aliran darah ke otak. Orang yang kena stroke misalnya, tumor otak, Parkinson ya. Tapi yang paling populer, paling banyak itu Alzheimer ya. Nah, tadi ada unsur di mana otak itu mengecil, dibungkus dengan suatu lapisan yang seperti ya putih kekuningan yang dokter-dokter menyebut plak amiloid. Plak amiloid ini ternyata dibuat oleh sel. Sel ini, sifat ini bisa diturunkan ya. Tapi sekali lagi kita masih belum sepakat secara tegas mengatakan keturunan, hanya menghimbau masyarakat. Kalau ada dalam keluargamu yang Alzheimer, kamu hati-hati, kamu bisa nih dalam keluarga itu nanti ada yang kena gitu. Jadi unsur pencegahannya itu harus lebih hati-hati dibandingkan keluarga yang tidak ada masalah
penyakit Alzheimer. Ya. Kita nggak boleh pesimis ya, tetapi karena Alzheimer itu kena organ otak. Dokter bilang, it's the brain itself that disease. Ini otaknya sendiri yang sakit. Semua organ itu kan bisa sakit, ya, mata bisa, telinga bisa, jantung, hati. Ini organ otak yang sakit, ya. Dan sebabnya itu, maaflah, kalau kita bicara Alzheimer, itu kita masih selalu mencari kenapa sih, ya. Bahkan ada kata-kata yang negatif, tidak bisa dicegah karena nggak tahu nih sebabnya nih, nggak bisa diobati. Tapi kita ini berusaha ngerem, mencegah, kemudian menetralisir perilaku, ya, kegelisahannya dan sebagainya. Dan ini bisa diusahakan, ya. Tapi untuk obat yang tepat, silakan kita dengan kemajuan pabrik-pabrik obat menawarkan obat ini, obat itu, dan dokter bisa melihat ini positif kok, kita berikan dia. Tapi untuk sembuh seperti panas, dikasih turun panas, panasnya hilang, itu Alzheimer nggak bisa. Kita memang selalu mengutamakan pencegahan daripada pengobatan, ya. Pertama, jelas semua orang harus punya perilaku hidup sehat, ya, itu satu. Kemudian kalau khusus memikirkan ini, karena organ otak yang tidak beres, otak itu harus selalu dilatih supaya dia itu cerdas, cermat begitu ya. Istilah dokter itu pakai, kalau enggak kamu akan kehilangan. Use it or lose it, ya. Nah, yang diuntungkan adalah mereka yang misalnya pendidikannya itu agak tinggi. Mereka yang pendidikannya, mohon maaf ya, agak rendah, itu ya otak tidak banyak diaktifkan, ya. Jadi nanti mereka yang ya berkepentingan mengedukasi masyarakat itu menawarkan senam otak, ya. Tapi kita sendiri juga bisa itu mengisi teka-teki silang, ya, kemudian diajak untuk diskusi. Yang penting itu jangan meninggalkan pasien Alzheimer, ya, karena mereka itu betul-betul kasihan, ya. Jadi itu salah satu kiatnya, ya, keep active, use it or lose it, ya. Kita memang tidak hidup sendiri di dunia ini. Kita punya keluarga, orang-orang yang kita kasihi, dan ya siapa mengira bahwa salah satu dari mereka kena Alzheimer, ya. Jadi tolong jangan menganggap ini sebagai sesuatu yang wah sudah kita tidak bisa apa-apa, ya. Tapi merawat pasien Alzheimer atau demensia itu tidak mudah, lelah kita itu. Dan kadang-kadang kita ini terpancing emosinya, ya. Karena dia kelakuannya kok seperti itu, kita itu bisa menunjukkan sikap yang kurang baik, kata-kata yang menyakiti, bahkan tindakan yang kurang baik, ya. Jadi untuk itu ada bentuk Badan Sosial Alzheimer Indonesia, tolong kontak dengan mereka. Karena itu tugas mereka, tugas dokter-dokter yang ngerti, itu tidak boleh meninggalkan pas keluarga. Keluarga silakan, kamu ada kesulitan apa? Sampai-sampai kita memberikan advice dan terapi obat-obat penenang, ya, agar dia tidur lebih nyenyak dan emosinya bisa terkendali, ya. Jadi yang penting adalah jangan meninggalkan keluarga atau pasien Alzheimer. Kan dia kalau keluar rumah jangan dibiarkan sendiri atau diberi pengenal. Sebab kalau dia keluar rumah hilang, dia tidak bisa kembali, ya. Kemudian di rumah, ayo kompor, pisau dirapikan. Dia bisa nyalain tapi nggak bisa matikan, ya. Yaitu antara lain kiat-kiat yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang pendek ini.